Halo semuanya, ngobrolin soal home server kurang greget rasanya kalau kita nggak bahas soal jaringannya juga ya. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing gimana caranya bikin home server yang simple, murah, dan yang penting rapih juga. Sekalian nih buat teman-teman yang ingin belajar tentang jaringan, teman-teman bisa learning by doing berdasarkan case-case seperti ini ya. Nah, kita mulai dulu dari desain topologinya. Kurang lebih gambaran topologi yang saya implementasi untuk membangun jaringan rumah ini bentukannya seperti ini ya. Yang pertama di sini ada modem dari ISP. Kalau misalkan teman-teman berlangganan internet dari provider yang fiber optik, biasanya ini sudah dikasih modem dari sananya. Nah, dari modem ini saya sambungkan ke perangkat router. Kebetulan routernya sendiri di sini saya menggunakan MikroTik, jadi nanti fungsinya cukup banyak ya. Kita bisa fungsikan ini sebagai bandwidth management, kita bisa fungsikan sebagai firewall, ataupun yang lainnya gitu. Intinya banyak sekali fungsi yang nantinya bisa kita manfaatkan. Nah, dari router mikrotik ini barulah saya sambungkan ke perangkat switch. Nah, jadi intinya switch ini kan fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat yang ada di dalam satu jaringan ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan topologinya, di sini ada 2 buah switch yang saya gunakan. Dan kebetulan memang di rumah saya ini ada 2 lantai, jadi sengaja saya buat ada satu switch yang khusus untuk menangani jaringan di lantai 2 dan satu switch lagi untuk di lantai 1. Tentunya nanti ada kabel yang menghubungkan antara lantai 2 ke lantai 1 seperti apa nanti kita lihat. Oke, kita lanjut dulu, mungkin kita fokus dulu ke jaringan yang ada di lantai 2 dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dari switch yang ada di lantai 2 itu ada yang terhubung ke access point dan ada juga yang terhubung ke setiap ruangan gitu. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Di sini, untuk menghubungkan ke access point, saya menggunakan satu kabel saja. Dan kebetulan perangkat switch yang saya gunakan di lantai 2 ini, dia sudah mendukung PoE out. PoE itu kurang lebih Power over Ethernet ya. Jadi kita bisa mendistribusikan data plus dengan power. Jadi kalau misalkan access point teman-teman di sini sudah mendukung PoE in, jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi tarik kabel listrik untuk nyalain access point-nya. Cukup kita hubungkan satu kabel tersebut menggunakan kabel UTP, akses point-nya udah otomatis bisa nyala. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Dan by the way, akses point yang saya gunakan saat ini itu belum mendukung PoE in, jadi saya akalin dengan cara seperti ini. Jadi di sini saya tambahkan yang namanya PoE splitter. Ya, intinya untuk memisahkan ya, mana data, mana listriknya. Nah, simpelnya seperti itulah. Oke ya, kemudian selanjutnya selain akses point, di sini juga saya buat jalur untuk diarahkan ke setiap ruangan yang ada di lantai 2. Dan kabelnya itu sengaja saya tanam di tembok gitu. Jadi udah ada di dalam gitu, nggak usah narik-narik lewat pinggiran pakai kabel dak yang kayak gitu-gitu nggak usah. Nah, gambarannya kalau misalkan kita lihat dari ruang kerja, di sini intinya nanti ada satu keluaran port ya, yang udah tertanam di sini. Jadi dari jalur ini nanti kita bisa langsung hubungkan ke komputer ataupun perangkat lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk jalur yang mengarah ke lantai 1. Nah, kebetulan di rumah saya ini, apa yang saya buat sebelumnya, sebenarnya ada 2 kabel ya, karena sebelumnya itu ada jalur untuk akses point ke lantai 1 yang nyambung ke switch langsung ya, yang ada di lantai 2. Ini juga sama saya manfaatkan fitur PoE-nya, jadi intinya akses point tersebut nggak perlu lagi narik-narik kabel power gitu, agar akses point-nya nyala. Nah, yang kedua, saya coba hubungkan dari lantai 2 ke lantai 1 itu menggunakan kabel fiber optik. Nah, tentunya karena switch yang saya gunakan di lantai 2 dan lantai 1 itu nggak ada port SFP, jadi terpaksa di sini saya menggunakan yang namanya SFP converter gitu. Sebenarnya ini cuma buat coba-coba aja sih. Nah, kalau kita lihat di lantai 1 kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalamnya itu, di sini ada 2 keluaran kabel yang dari lantai atas, satu yang kabel UTP, ini yang, ada powernya ya, dia nyolok ke access point. Kemudian satu lagi ini yang terhubung ke switch gitu. Nah, untuk switch-nya sendiri, baik itu yang di lantai 2 maupun yang di lantai 1 itu sudah manageable, artinya kita bisa config gitu. Lah, kenapa nggak pakai switch biasa aja gitu? Ya, sebetulnya bisa-bisa aja. Ada 2 alasan yang mungkin kenapa sih saya pakai yang namanya switch manageable. Yang pertama mungkin di sini saya perlu bermain dengan VLAN gitu, karena nantinya kan di sini ada 2 buah server gitu ya, yang nanti saya jalankan untuk kebutuhan riset. Jadi rencananya semua VM atau
ibaratkan virtual machine yang ada di server ini nantinya akan saya pecah-pecah lagi network-nya gitu. Jadi nggak semua perangkat yang ada di jaringan rumah saya itu digabung jadi satu, tapi saya segmentasi. Ada jaringan misalkan untuk smart home kayak misalkan smart lamp, lampu ya yang gitu-gitu, itu jadi satu tersendiri. Kemudian untuk jaringan WiFi gitu, itu tersendiri. Untuk WiFi tamu itu tersendiri dan sebagainya. Berikut pun untuk jaringan servernya. Jadi itulah alasan mendasar kenapa sih saya perlu yang namanya switch manageable. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak perlu itu pun nggak masalah gitu ya. Nah untuk switch-nya sendiri kalau teman-teman lihat di sini yang pertama saya hubungkan ke, ada satu buah PC di dalamnya ini adalah Proxmox server ya. Di dalamnya saya jalankan, beberapa virtual machine, kemudian ada satu unit server. Jadi kalau yang sebelumnya itu tadi hanya PC rakitan, kalau yang satunya lagi ini lebih kepada server aslinya. Nah, nanti mungkin saya akan banyak bermain di sini gitu. Nah, gambarannya mungkin seperti itu ya. Jadi nggak bagus-bagus amat, perangkat-perangkatnya juga nggak terlalu mahal. Mungkin nanti untuk referensi perangkatnya saya sertakan juga linknya di deskripsi gitu ya, kalau misalkan teman-teman ingin pakai. Tapi kurang lebih seperti itulah. Nah, selanjutnya mungkin ya kita tinggal mainkan saja gitu ya. Entah nanti kita mau, atur bandwidth-nya, kita mau atur akses kontrolnya, itu biasanya nanti bisa kita atur di sisi mikrotiknya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan gambaran. Walaupun sebetulnya apa yang saya buat di sini belum bisa dikatakan ideal juga ya. Tapi maksudnya adalah kita bisa coba dari hal-hal yang paling simpel. Mungkin teman-teman nanti juga bisa coba berdasarkan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, mungkin sekali lagi itu saja dari saya. Kalau nanti misalkan ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.